Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah. Wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya tambahkan untuk kesempatan pada malam hari ini tentang pokok persoalan syatimur rasul yuqtal wala yustata. Orang yang mencaci maki Rasulullah, baik dia orang Islam atau orang kafir, yuqtal, harus dibunuh. Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan yuqtal wala yustata, dibunuh dan tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Pelaksanaannya bisa dilaksanakan atas perintah atau izin Rasulullah SAW, tapi juga atas inisiatif pribadi berangkat dari kepekaan, sensitifnya hati kepada kecintaannya terhadap Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan saya bacakan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Rafi' al-Yahudi rijalam minal ansor. Rasulullah mengutus beberapa orang sahabat Ansor dengan tugas membunuh Abi Rafi'.
nama lengkapnya Abu Rafi' bin Abil Uqaid al-Yahudi. Mengapa? Karena Abu Rafi' yu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'inu alaihi. Dia suka mencela, menghina dan mengata-ngatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan fi hisnin lahu, dia seorang pedagang yang berhasil, bukan jutawan tetapi untuk hari ini mungkin miliarder, sudah sampai kepada triliuner, mempunyai komplek, yaitu tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal tadi dipagari dengan benteng yang kuat sehingga orang luar tidak bisa masuk, dan di sekitar dia disediakan tempat tinggal ya kecil-kecil untuk mereka yang sedang menjadi DPO-nya orang Islam. Jadi kalau orang menghina Rasulullah, kemudian dia melarikan diri ke rumah Abu Rafi' itu, disediakan untuk dia tempat tinggal, disediakan makan dan minum dan selamat. Perhitunganlah ini dari kejaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memerintahkan para sahabatnya. Rasulullah perintahkan kepada beberapa orang Ansar, wa ammara alaihim Abdullah ibnu Abi yang dijadikan komandannya. Jadi beberapa orang untuk mendatangi benteng Abu Rafi'. Di sini disebutkan yang tinggal di wilayah Hijaz. Hijaz itu kalau saya baca di dalam peta sejarah, sebelah barat itu wilayah Tihamah, sebelah timur itu Najd. Jadi daerah sebelum Laut Merah sampai tempat yang sekarang menjadi ibu kota Saudi, di Mekah termasuk Najd. Dia tinggal di sana tetapi tidak ditentukan di mana tempatnya yang pas. Falamma danau, ketika rombongan itu, ini jadi tugasnya bukan hanya membunuh Abu Rafi' pribadi, masuk ke benteng dan membunuh siapa saja yang menghalangi, karena tadi saya sebutkan di dalamnya tinggal orang-orang yang secara jelas-jelas mencaci maki dan menghina Rasulullah. Falamma danau ma'hu, ketika mereka sudah mendekati tempat perbentengan Abu Rafi' tadi, waqad gharabatis syamsu wa rahan nasu bisarfihi, matahari sudah tenggelam ya, dan berapa? Setengah 7 lah kalau sekarang. Orang-orang sudah masuk ke dalam benteng dan ke tempat tinggal masing-masing. Qala Abdullah di ashabihi, berkata Abdullah ibnu Atik tadi kepada sahabat-sahabatnya,
ijlisu makanakum. Kalian tetap tinggal di sini. Kalian tetap di sini. Di alam jarak antara benteng dengan tempat mereka itu mungkin sekitar 100-200 meter, suasananya sudah gelap. Kalian tetap di sini. Yang akan menyelesaikan persoalan ini biarkan saya pribadi. Ijlisu makanakum fa inni muntaliqun mutalaqtifun lil bawab. Saya akan pelan-pelan mendekati pintu gerbang, menunggu bagaimana caranya saya bisa mengelabui bawab, penjaga pintunya. La'ali al-adkhul, mudah-mudahan saya bisa masuk. Fa'aqbala at-tanal bab, kemudian pelan-pelan suasana gelap, dia mendekati pintu. Tsumma taqanna bi thawbihi ka'annahu yaqdi hajatahu. Ke pintu, walau alam di pintunya mungkin di sana, dia tidak pas di depan pintu, tapi agak ke kanan atau ke kiri, kira-kira 10 meter. Dia angkat jubahnya seakan-akan dia sedang akan buang air besar. Nah ini ya, praktisnya. Praktisnya pakaian yang biasa dipakai Rasulullah bisa berwujud jubah, bisa berwujud sarung. Sampai dulu di tahun-tahun akhir 70-an itu pernah kita kaji sebuah kitab namanya Al-Islam. Al-Islam. Tulisan salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir, namanya Said Hawa. Beliau mengangkat tema Al-Farqu Bainal Bantalon. Bantalon. Al-Farqu Bainal Bantalon Al-Gharbiyyi wa Jubbatul Arabi. Beda manfaat antara pantalon, celana panjang, yang adalah pakaian resmi orang Barat, dengan jubah yang adalah pakaian resmi orang Arab. Nyambung nggak itu? Seorang Muslim itu mau tidak mau akan berurusan pribadinya secara syar'i dengan pakaian yang dia pakai. Paling tidak ya, kalau boleh saya katakan, sehari dia buang air kecil 4 atau 5 kali. Bahkan buang air besar. Di rumahnya ketika dia mukim, apalagi ketika dia salat. Alangkah praktisnya paling jepin dodok paling. Ya. Ampun. Lo contohnya ada gitu. Tentang praktisnya
jubah Arabi di saat dia harus buang air kecil, di saat dia buang air besar, terlebih lagi di kota Madinah waktu itu belum dikenal yang namanya water closet. WC itu enggak ada. Yang dikeluhkan Aisyah radhiyallahu anha ketika mengikuti orang-orang hijrah dari Makkah ke Madinah itu kalau buang air besar. Jadi harus mencari tempat yang sepi, jauh dari keramaian, dan mengajak orang untuk menjaga, memberitahu kepada orang yang mau lewat, di sana sedang ada orang yang buang air. Ini dengan menggunakan ya, laki-laki perempuan sama saja pakai jubah. Itu begitu mereka menginginkan ya langsung jongkok seperti Pak Ali tadi, selesai. Selesai. Nah, bagaimana istinjanya kalau ada air istinja? Kalau enggak ada, istijmar pakai batu atau pakai benda padat, asal jangan kotoran ternak atau tulang. Tulang itu makanan jin. Kotoran ternak itu makanan ternaknya jin. Dia bisa marah kalau makanan mereka kamu pergunakan untuk wawi. Ini sekali lagi masalah jubah. Tapi kalau pakai pantalon, terus rasa diterang kita. Dadak menyingkap ke atas harus, maaf ya, begaga harus. Itu pun potensi mercek ke kaki kanan atau kaki kiri, ke celana bagian kanan atau bagian kiri itu ya memang di bawah 50%, tapi sangat mungkin. Belum nanti maaf ya harus lepas resleting, harus. Itu kalau di kamar kecil di rumah kita. Apalagi di tempat umum. Apalagi di terminal. Apalagi di, maaf ya, di pesawat terbang. Pas banget itu. Dari sana beliau menerangkan ini. Buang air itu merupakan kebutuhan pokok setiap muslim. Dia berusaha bagaimana sepraktis mungkin sehingga buang air tadi tidak menyebabkan najis tadi nular kemana-mana. Ini gejala yang saya lihat. Ada kecenderungan di antara kita, aku ranyawang ya, ada kecenderungan di antara kita untuk meninggalkan sarung dan menjadikan celana itu sebagai pakaian sehari-hari. Kata ke masjid. Padahal ya saya tidak saya dalam arti syariat tidak menyalahkan orang pakai celana dan tidak celana panjang maksud saya, dan tidak membenarkan orang yang memakai jubah atau sarung tadi. Tetapi selain harus berhati-hati dengan kemungkinan terkena percikan, ada sebuah buku yang menerangkan
al-qaul fasal. Kata putus tentang batalnya atau tidak sahnya sholat karena pakaian. Apa itu? Celana itu membentuk. Memang tidak kayak tidak kayak celana potelot, tetapi jarak antara anggota tubuh dalam hal ini kaki itu hanya beberapa senti. Al-qaulul mubin fi akhta'il musallin. Kata-kata yang jelas tentang kesalahan orang yang sholat itu yaitu orang yang memakai pakaian yang membentuk baik itu baju maupun celana. Jadi sampai dianjurkan kalau Anda memakai baju dan Anda baru dianggap resmi, kalau baju itu Anda masukkan, lebih resmi lagi kalau Anda memakai dasi. Di waktu Anda sholat, lepaslah. Dalam arti dilepas, jangan diletakkan di dalam pantalon, tetapi di luar pantalon. Bagaimanapun juga, maaf ya, ketika baju itu berada di dalam pantalon, bentuk pinggul seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, sama saja, itu akan menampakkan bentuk yang sesungguhnya di balik pakaian yang mereka pakai. Ini sedikit menggok, tapi coba mari bersama-sama kita renungi di tahun-tahun 70-an juga itu. Ketua saya agak lupa namanya PNI kalau Partai Nasional Indonesia yang akhirnya menjadi PDI yang kemudian ditambah dengan PDIP. Ini partai terbesar di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia. Itu ketuanya namanya Hadi Subeno. Hadi Subeno. Orang suka beno itu apa? Banjir. Orang suka melesetkan Hadi Subanjir. Apa kata-kata dia yang saya masih ingat dan orang Islam masih mengenang terus. Musuh bangsa Indonesia itu bukan Golkar. Partai 3 ya. P3, Golkar, PDI itu tersedot suaranya lebih dari 50%, masuk Golkar. Benci mereka kepada Golkar bukan setengah mati, itu 3/4 mati. Tapi kata dia, musuh bangsa Indonesia itu bukan Golkar, tetapi Golsar. Apa Golsar itu? Golongan sarungan. Golsar. Ya termasuk di antara isyhadu bi anna muslimun. Terdapat di dalam 3 tempat. Surat Ali Imran ayatnya 50. Kata-katanya agak berbeda tapi isinya sama. Washhad dan persaksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami ini orang-orang Islam. Persaksikanlah bahwa kami ini orang-orang Islam. Tidak harus diproklamirkan atau kemana-mana kalungan tulisan saya muslim, tidak. Tapi sak teleraman sepintas lalu orang itu bisa membaca, oh ini orang Islam. Kalau akhwat itu paling gampang ya, sudah pakai jilbabnya opo wae, wis mesti iki mesti santri. Nah, kalau kita saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Kemudian di dalam ayat 64
Wa qulu syahadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Loh, saya ini orang Islam, pakai ketu putih, ngantuan, ora apa-apa. Loh, ini saya ini orang Islam, pakai ketu putih, enggak pakai ketu putih, pakai ketu ireng, pakai baju koko, jarine MTA, kambine Cina itu. Pakai sarung, orang mengatakan, oh ini santri, isjadu saksikan. Terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 111. Washhad bi annana muslimun. Saksikan bahwa kami ini orang Islam. Tidak usah pakai tulisan bergantungan di leher, tidak. Tapi penampilan kita itu membuktikan seperti itu. Sehingga saya pernah memberikan keterangan. Tidak pada pantat, tidak pada tempatnya. Kalau pada hari ini, maksud saya, dewasa ini, seorang muslim hanya karena disambati kon among tamu. Hanya disambati kon among tamu. Akhirnya memakai pakaian kejawen. Bolehlah pakai pakaian kejawen. Ini ojo nganggo beskap. Nganggo serban gitu loh. Oh, kuwi anu kuwi Jawa santri ya. Ada itu. Tapi kalau lengkap nganggo keris terus aroma santrinya di mana? Aroma santrinya di mana? Ya, siapa yang nguri-nguri budaya Jawa kalau bukan kita? Budaya Jawa itu diuri-uri, kita tidak dapat pahala, tidak dapat pahala. Ini budaya Jawa, mudeng saja. Kita berantas budaya Jawa karena di sana ada unsur kemusyrikan, malah dapat pahala. Isyhadu bi anna muslim. Ini identitas keislaman itu bagaimanapun juga ditampakkan, termasuk minta kepada kita tamu pakai jas lengkap, pakai dasi, itu berkali-kali ya nanyakan kok tolong dijawab itu. Kalau orang pakai jas itu mungkin adem ya. Kalau baju itu dikancingkan mungkin untuk menghindari angin malam. Tapi orang pakai dasi itu biar apa? Tolong jawab no. Biar apa itu? Hah? Ben koyo londo. Ayo bares-baresan, ayo tantang. Ben koyo londo. Gimana? Saya lanjut ya. Dekat ke pintu gerbang, dia jongkok seakan-akan sedang buang air besar, sehingga ketika bawab itu penjaga pintu melihat saya Abdullah bin Atik tadi fahatafa bihil bawabu ya Abdullah in kunta turidu an tadkhula fadkhul inni uridu
an aghliqal bab. Abdullah bukan karena dia tahu namanya ya. Siapa saja orang Arab, bahkan orang Yahudi pada waktu itu, kalau melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya dipanggil dengan panggilan Abdullah. Wahai hamba Allah, kalau kamu mau masuk ke dalam benteng, cepat-cepat masuklah. Saya ingin segera menutup pintu. Qala fatakhautu. Saya masuk. Kemenangan pertama. Penjaga pintu menyangka dia memang sedang buang air besar, yang cepet-cepet. Yang cepet-cepet. Sekali lagi tidak ada yang namanya istinja, itu enggak ada. Membersihkan kotoran dengan air enggak ada, tetapi dengan atau yang cepat, lapangnya setelah tak tutup lah gitu. Fadakhaltu fakamantu, kemudian saya masuk dan bersembunyi di tempat yang gelap meskipun suasananya memang gelap. Falamma dakhalan nasu, ketika orang-orang lain selain saya sudah masuk semua ke dalam benteng, aghlaqal bab, dia tutup pintu, summa alaqal aghliq, kemudian dia gantungkan kunci-kunci ala waidin di salah satu pintu yang ada di tembok benteng. Dia berkata, Fakumtu ilal aqalib, ketika penjaga pintu sudah meninggalkan pintu, merasa sudah selesai tugasnya, saya datangi tempat gantungan kunci tadi, fa'akhadtuha, kemudian saya ambil. Tolong lagi kita bayangkan ya. Ini kalau mental, bukan soal berani dan takut. Kalau mental mahabbatur rasul, kepekaan dia terhadap hati yang berontak karena melihat Rasulullah dihina, dan apalagi dia diangkat oleh Rasulullah menjadi orang yang diberi tugas menjadi komandan membunuh Abu Rafi tadi. Ini sudah kepoyoh-poyohan. Jadi persoalannya bukan soal penakut dan pemberani. Seorang yang seperti apa mentalitas keberanian dia kepada orang lain, tapi kalau yang memotivasi dia untuk berani itu tidak ada, ya mengkerap. Sementara seperti apa penakutnya seseorang, tetapi dia termotivasi oleh sesuatu yang menyebabkan dia mempunyai hati yang berontak. Saya ambil contoh ya, seorang laki-laki Madura dilapori istrinya ada orang lain yang nyingsoti dia. Itu sudah hilang rasa penakutnya, enggak sadar bahwa dirinya itu krempeng, beratnya cuma 39. Monggo wong lanang. Cepet-cepet ambil celurit, yang dihadapi, Masya Allah, orang berat tubuhnya mungkin 70. Enggak ada perasaan takut sama mereka. Dari sanalah ya para sahabat Rasulullah itu kalau sudah berada di medan perang, nama itunya cuma satu, Aish Kariman
au mut syahidan. Allahumma al-mautu fi sabilik, Allahumma al-mautu fi sabilik, Allahumma al-mautu fi sabilik. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya engkau beri kesempatan bisa mati di jalanmu. Husnul khotimah yang paling tinggi mati syahid. Ini pernah saya sampaikan kan ya. Ketika mereka datang kepada Rasulullah minta izin untuk dibawa maju ke medan perang Tabuk, Rasulullah menjawab, kendaraan sudah saya bagi semua. Bekal sudah saya bagi semua. Enggak ada yang tersisa. Nanti dalam kesempatan lain, kalau ada perang kamu saya akan ajak. Padahal itu perang yang terakhir. Ingat ya, surat apa? At-Taubah ayat 92, tawallau wa a'yunuhum tafidu minat dam'i hasanah. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minat dam'i hasanah. Ketika Rasulullah tidak menerima permintaan mereka untuk bisa diajak maju ke medan perang, tawallau pulang wa a'yunuhum tafidu minat dam'i, nangis. Nangis. Berarti saya tidak mendapatkan kesempatan kali ini untuk bisa mati syahid bersama mereka yang maju ke medan perang di bawah komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalahnya bukan soal penakut dan pemberani. Tasjik yang memotivasi hati untuk berbuat sesuatu itu yang menjadikan seorang penakut menjadi pemberani. Dan itu sahabat-sahabat Rasulullah. Tanpa itu orang yang pemberani pun juga menjadi penakut. Masuk ke dalam benteng. Di dalamnya semua orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Kunci memang dia pegang, ya. Kunci memang dia pegang. Tapi kalau salah seorang di antara mereka itu, ya bahasa mereka iseng-iseng mau mencari udara segar dan melihat orang asing. Dia bisa berteriak dan bisa diembut-embut itu ya. Tapi bukan itu. Saya lanjutkan. Saya ambil kunci berada di tangan saya. Fafatahtul baba. Aku buka pintu tempat tinggal. Sekarang bukan pintu beteng, pintu tempat tinggal Abu Rafiq. Wa kana Abu Rafiq yustamarru andahu. Dari bawah saya dengar beberapa orang sedang berbincang-bincang dengan dia di kamar bagian atas. Jadi dia mungkin punya beberapa orang pembantu pribadi yang bisa diajak menyelesaikan masalah. Wa kana fi illiyatillahu, dia berada di lantai atas. Falamma dhahaba anhu ahlu samarihi, ketika orang-orang yang bertamu lah atau sedang rapat dengan Abu Rafiq tadi sudah pulang, sa'idtu ilaihi, saya naik ke ruang di mana dia tinggal. Enggak mudeng peta sama sekali loh, akhir. Suasananya gelap.
Faja'altu, aku berusaha kullama fatahtu baban, ketika aku buka pintu, ya dengan cenunuk kunci yang dia bawa, aghlaqtu alayya min dakhilin, saya tutup pintu yang saya buka tadi dari dalam, sehingga nggak bisa orang masuk karena sudah saya tutup dari dalam. Dan pintu itu bukannya satu. Qultu innal qauma innudhiru bi lam yahlusu ilayya hatta aqtulahu. Dengan demikian kalau ada orang yang ingin menangkap saya karena pintu saya tutup dan saya kunci dari dalam, sehingga begitu mereka masuk, saya sudah siap dengan pedang saya akan bunuh dia. Sekali lagi ini bukan soal pemberani dan tidak, tapi motivasi. Fantaha itu ilaihi, satu pintu saya buka, dua pintu saya buka, sampai akhirnya saya besok bisa masuk ke kamarnya Abu Rafiq. Fa idza huwa fi baitin mudlimin wasato iyalihi la adri aina huwa minal bait. Saya dapati secara remang-remang dia sedang tidur bersama keluarganya, istrinya, anak-anaknya, sehingga saya tidak tahu yang anak mana, yang istri mana, yang Abu Rafiq mana. Nggak bisa saya mengetahui. Fakultu, ya di sini kesadaran yang tentu saja berdasarkan hidayah dari Allah. Kudu tak pateni sing endi, jangan sampai saya membunuh dan salah sasaran. Fakultu ya Abu Rafiq, saya katakan Abu Rafiq. Qala, dia menjawab, man hadza, siapa ini? Oh kuwi. Dia tahu Abu Rafiq itu di sana. Man hadza, oh dia di sana. Fa'ahwaitu nahwas saut, saya meloncat ke arah suara. Fa'adribuhu dzarbatas saifi wa ana dahisun, saya pukul dia dengan gagang pedang, sementara saya dalam keadaan setengah bingung. Suaranya iya, tapi apa-apa sih enggak, itu ruang pirang-pirang. Fama aghnaitu syai'an wasoha, saya tidak bisa berbuat lain kecuali itu. Hanya satu yang dijaga, jangan sampai salah sasaran. Pokoknya saya pukul dulu dengan gagang pedang saya. Dia berteriak karena kesakitan tentu saja. Fa kharajtu minal baiti, cepat-cepat saya lari dari rumah. Fa amsaktu ghairu ba'idin, kemudian saya berada di tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat dia. Dia teriak, "Sowi lah," ya. Saya lari, kemudian keluar. Berapa menit kemudian, "Marojatu ilaihi," kemudian saya kembali kepada dia. Fakultu, aku katakan, "Ma hadzas saut ya Abu Rafiq," suara apa itu tadi Abu Rafiq? Suara apa itu tadi? Kok kamu teriak-teriak? Qala la ummukal wabil inna rajulan fil baiti dorobani kibala bisayfi. Ini kata-kata orang Arab ya. La ummukal wabil, celaka ibu kamu. Bahasa orang Jawa mungkin setan alas. Sesungguhnya ada seseorang di dalam rumah ini yang memukul saya dengan gagang pedangnya.
tambah jelas sekarang ya, siapa orangnya dan di mana dia berada. Fa'adribuhu dzarbatan bisayfi afkhantuhu. Setelah saya jelas orang tadi Abu Rafiq, saya genggam pedang saya dan saya pukul. Jadi saya tusukkan pedang saya kepada dia, tapi setengahnya juga ngawur. Walam aktuluhu, tetapi saya belum membunuh dia. Luka sudah. Tsumma wada'tu dhabi basayfi fi batnihi hatta akhadha fi dhahrihi. Setelah dia luka, kelihatan gerak-geraknya iki sirah iki dadane iki tangane iki wetenge, saya masukkan pedang tadi ke dalam perut dia sampai akhirnya tembus ke punggungnya. Parof tuh ani kotal tuh, baru saya paham bahwa saya telah membunuh dia. Dicabut, bersihkan darahnya. Faja'altu aftahul baba, faja'altu aftahul abwaba baban babab. Saya buka pintu satu persatu dengan kunci yang ada. Hatta intaha itu sampai saya berada di pintu yang terakhir. Ila darajatin lahu, yang adalah pintu tadi ruangan atau kamar di mana Abu Rafiq tinggal berada di lantai atas. Wa wada'tu rijli, saya turun pelan-pelan dengan kaki saya. Wa ana ara angqadin tahaitu ilal ardi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Perkiraan dia ini langkah terakhir, di bawah itu tanah. Ternyata enggak, masih ada tataran di bawahnya. Sehingga ketika saya meletakkan kaki saya yang saya anggap itu tanah dan bukan tanah, saya terjatuh. Fawada'tu rijli wa ana ara anqadin tahaitu ilal ardi wa waqa'tu fi lailatin mukmiratin fangkasarat saqi. Akhirnya saya terjatuh. Lutut saya itu patah. Bahasanya kejulungup apa? Perkiraannya ini sudah tanah, tetapi masih unda-undaan lah gitu. Pak asoituha bi amamah, saya lepas serban saya ikat kaki saya yang patah tadi dengan serban, tentu saja untuk menahan rasa sakit. Tsumman tolaktu hatta jalastu alal babi, kemudian saya meninggalkan rumah Abu Rafiq dan saya tetap duduk di atas pintu. Faqultu la akhrujul lailata hatta a'lama aqtaltuhu. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini sampai saya mendengar atau mengetahui berita bahwa dia betul-betul telah terbunuh oleh pedang saya. Wala masahati, ketika ayam berkokok, qaman nasu ala sur, ada seseorang yang berdiri di atas pagar. Jadi mungkin kalau sebagian dari masjid kita itu jam 1 malam atau pada subuh, inna lillahi, mengumumkan kematian melalui pengeras suara masjid. Kadang-kadang ya Bapak Haji, Bapak Kiai
bahkan Bapak Francisco kadang-kadang juga begitu. Takmir masjidnya Pak RT, warganya ada juga yang Kristen. Ya ini diumumkan. An-iya Rafiq tajiru ahlil Hujaz. Saya beritahukan kematian Abu Rafiq, pedagang besar dari Hijaz. Oh wis mati tenan gitu. Pantolak tuh ila ashabi. Saya keluar dari pintu gerbang dengan kunci yang saya bawa. Kemudian saya datangi tempat-tempat di mana tempat teman-teman saya tinggal, an-nujah. Sukses, berhasil. Qad qatalallahu Aba Rafiq. Tolong dengarkan ini. Qad qatalallahu Aba Rafiq. Allah telah membunuh Abu Rafiq. Bukan saya. Loh, ini potret orang-orang ikhlas itu antara lain seperti itu. Perantaranya memang saya. Karena yang diperintah untuk menjadi komandan oleh Rasulullah. Yang membunuh memang saya. Saya pergunakan pedang saya. Tetapi yang membunuh pada hakikatnya adalah Allah. Qad qatalallahu Aba Rafiq. Kadang-kadang kita punya sesuatu yang baru gitu ya. Sepeda motor, teman, wah baru ya. Iya, ini nyambut gawe akhir-akhir ini diparingi lancar. Nyambut gawe ini lancar. Ya mestinya pertama kali kata-kata itu diucapkan juga tidak salah, tapi dimulai dengan alhamdulillah. Paling tidak begitu. Fantah itu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menyempatkan untuk sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadah tuhu, saya sampaikan laporan kepada beliau dari awal sampai akhir. Faqala ubsut rijlaka, ulurkan kaki kamu yang patah itu ke depan saya. Fabasattu rijli, aku bentangkan kakiku. Famasah Rasulullah mengusapnya. Faka'an nama, seakan-akan lam astaqiha qattun, seakan-akan saya tidak merasakan sama sekali sakit sejak diusap oleh Rasulullah SAW. Tapi dia juga tidak mengharapkan, ya. Dia tidak mengharapkan. Dia datang kepada Rasulullah bukan lapor supaya kakinya diobatkan, bukan. Tapi perintah ini dari Rasulullah, apa yang belum perintahkan saya laksanakan, dan Rasulullah mendengar apa yang saya sampaikan. Coba kaki kamu saya lihat. Diusap Rasulullah dan akhirnya sampai di sini. Ada yang ini saya paling tidak mengajak kepada kita untuk menjadikan ini uswah. Ulaika alladzina hadahumullah fa bihudamu wa bihudahum muqtaduh. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, para sahabat. Dengan petunjuk itulah jadikan itu sebagai contoh dalam mewarnai hidup. Dalam hal ini saya cuma mengingatkan setelah kita membaca demikian itu, walah ya Allah, ternyata iman saya itu urung ana sak kuku irenge dibandingkan dengan para sahabat. Apa dindingnya patah ya, Mas? Nah, saya di mana-mana saya sampaikan. Kalau sholat saya dibandingkan dengan sholatnya Abdullah Sabana,
Ini yang apa? Andoro. Kalau sholat saya dibandingkan dengan sholatnya Abdullah yang baru berusia 18 tahun. Oh, kayak salatku. Aku salat ping pirang ewu. Bahkan mungkin ping pirang atus ewu. Kalau siam Ramadan saya dibandingkan dengan siam Ramadan dia kan baru tanggal umur 16, 17, 8, agak 3 tahun. Saya sudah kepala 7. Itu naik kemaki. Bos, gelegean poso. Belum amal yang lain. Tapi ketika nanti dihadapkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala, sementara keberadaan saya yang gur koyo ngene iki, amal Abdullah itu di sana, amal saya di sana. Satu saja persoalan. Kepekaan dia kepada cinta Rasulullah. Itu bahasa lahirnya siap mengorbankan kuliahnya yang baru semester pertama. Siap mengorbankan masa depan dia 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Memangkas, putus keinginan untuk bisa menikah dengan seorang gadis dan seterusnya. Ini bukti dari ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi. Ora usah dicontoh, kita jadikan ibrah untuk mengukur diri kita masing-masing. Cukup. Ini Masya Allah kisah ini. Sampai ada jin Islam, ada jin kafir menghina Rasulullah. Oh dipateni sama jin Islam itu. Tapi sementara kita cukupkan di sini. Tetapi satu prinsip yang harus kita pegang. Orang yang mencaci maki Rasulullah harus dibunuh. Harus dibunuh. Bukan harus dibunuh, tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Siapa yang melakukan atas perintah Rasulullah, atas izin Rasulullah, atas inisiatif pribadi dia, karena kecintaan dia kepada Rasulullah, di atas kecintaan dia kepada semua manusia, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah